Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisrina Aji Jadi dari kelas 6 APA Program Studi Pendidikan Ekonomi. Oke, simak video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Aji Jadi, kelas 6 APA dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah landasan pengembangan kurikulum akan mengajak kalian untuk mengupas, menjelajah dari website smk.kemdikbud.go.id. Oke, langsung saja ya. Nah, pada website smk.kemdikbud.go.id ini ada 15 kategori yang bisa kita jangkau. Ada 15 fitur yang bisa kita klik. Yang pertama, fitur self-assessment. Yang kedua, teaching factory. Yang ketiga, buku dan bahan ajar SMK. Yang keempat, video pembelajaran SMK. Selanjutnya, dokumen kurikulum. Selanjutnya, KAMP Kreatif SM Indonesia KKSI 2019. Selanjutnya, KAMP Kreatif Guru SMK Indonesia KKSG 2020. Peraturan-peraturan SMK, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi Indonesia, mitigasi bencana, pengembangan teaching factory, dan yang terakhir event bidang penilaian atau kurikulum. Kita berangkat ke fitur self-assessment. Pada fitur self-assessment ini ada 4 fitur yang bisa kita klik. Yang pertama, info terbaru. Nah, info terbaru ini berisi tentang headline news berita-berita SMK. Fitur yang kedua adalah materi. Nah, pada fitur materi ini ada contoh bidang usaha yang dijadikan materi oleh siswa SMK, yaitu materi food and beverage, materi laundry and dry cleaning. Kemudian ada fitur bantuan. Nah, fitur bantuan ini fungsinya adalah untuk apabila siswa atau peserta yang tidak bisa login, tidak bisa mengambil ujian, dan tidak semua soal tampil di halaman. Dan yang keempat, fitur login ini khusus untuk peserta atau siswa. Nah, kita ke teaching factory. Teaching factory ini ada 4 fitur di dalamnya. Yang pertama, produk. Produk ini ada beberapa kategori di dalamnya, yaitu furnitur, makanan, mesin, jasa, pakaian, welding, dan kesehatan. Yang kedua, ada fitur buku panduan tentang manual book katalog TEVA. Yang ketiga ada FAQ. Nah, FAQ ini berfungsi untuk agar setiap peserta jika ada pertanyaan atau kendala bisa disampaikan, dan FAQ ini menginformasikan bagaimana cara membeli produk, apa yang harus dipersiapkan untuk mendaftar, dan siapa saja yang bisa menampilkan produk di toko SMK. Yang keempat ada fitur tentang kami. Fitur tentang kami ini menjelaskan kalau website ini untuk menampilkan produk dari hasil pembelajaran siswa. Oke, selanjutnya kita ke buku dan bahan ajar SMK. Pada fitur buku dan bahan ajar SMK ini ada 7 fitur yang bisa kita kaji. Yang pertama, buku teks utama SMK. Buku teks utama SMK ini dipegang oleh guru dan juga siswa. Jadi antara guru dan siswa masing-masing punya buku pegangan. Yang kedua, buku BSE. Nah, buku BSE ini ada 7 kategori di dalamnya, yaitu ada tip, argo industri, bisnis dan manajemen, kesehatan, seni dan pariwisata, teknologi dan rekayasa, dan TIK. Yang ketiga, bahan ajar SMK 2017. Pertama ada biologi, ada fisika, IPA terapan, kimia, simulasi teknologi digital.
Bahan ajar SMK 2018 diantaranya agribisnis, alat mesin pertanian, fisiologi tumbuhan, administrasi umum. Selanjutnya bahan ajar SMK 2019 antara lain ada bahan ajar patung, animasi 3D, analisis mikrobiologi, dan analisis proksimat. Yang keenam ada bahan ajar bahasa asing, antaranya itu buku ajar bahasa Jepang. Yang ketujuh ada modul SMK. Ini contohnya adalah koreografi, maintenance praktik, dan pembinaan hutan. Selanjutnya pada fitur video pembelajaran, kita bisa mengakses fitur antara lain ada contoh video pembelajaran yaitu pada bidang food and beverage, pada bidang housekeeping, pada bidang kreatif keramik, dan pada bidang produk hasil nabati. Selanjutnya dokumen kurikulum SMK. Ada 4 fitur yang bisa kita klik dan bisa kita mencari informasi di dalamnya, yaitu dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Dokumen pembelajaran ada 4 kategori. Yang pertama, ada spektrum keahlian SMK MAK diatur pada Perdirjen tahun 2018 nomor 6. Ada struktur kurikulum SMK MAK diatur pada Perdirjen tahun 2018 nomor 7. Ada KIKD SMK MAK diatur pada Perdirjen Dikdasmen nomor 464 D.D5 KR 2018. Mencakup muatan nasional dan muatan kewilayahan. Pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 13 SMK terkait materi umum dan materi pokok. Selanjutnya, pada fitur dokumen penilaian, kita bisa melihat pedoman UKK pada tahun 2018-2019. Kita bisa melihat ujian paket kompetensi. Terkait UN, kita bisa melihat pos UN pada tahun ajaran 2018-2019, kisi-kisi teori keguruan, kisi-kisi UN, dan terutama UN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematik. Kemudian ada fitur sosialisasi pelatihan APK e-rapor SMK. Nah, pada fitur ini kita dituntun untuk mengunduh aplikasi e-rapor. Pertama, kita diberitahu bagaimana kita mengunduh aplikasinya, bagaimana panduannya, bagaimana panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK, panduan pada SMK tahun ajaran 2018-2019, pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, dan selayang pandang e-rapor. Kemudian ada peraturan-peraturan yang diatur di Standar Nasional Pendidikan SMK MAK, diantaranya Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang abstraksi, tentang Standar Nasional Pendidikan SMK MAK, lampiran 1 tentang standar kompetensi lulusan, lampiran 2 tentang standar isi, lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran, lampiran 4 tentang standar penilaian pendidikan, lampiran 5 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, lampiran 6 tentang standar sarana dan prasarana, lampiran 7 tentang standar pengelolaan, lampiran 8 tentang standar biaya operasi. Kemudian pada fitur sosialisasi kurikulum, kita bisa melihat sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Selanjutnya akan kita lihat pada saat kita webtour nanti. Kemudian pada panduan aplikasi Dikdasmen, kita dituntun untuk mengunduh aplikasi Dikdasmen tersebut. Selanjutnya, untuk fitur KMP Kreatif KKSI 2019, kita bisa mengetahui latar belakang dibentuknya kegiatan KMP ini apa. Latar belakang dibentuknya KMP Kreatif ini diantaranya untuk mengimplementasikan teknologi 4.0, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,
Kemudian organisasi pelaksananya terdiri dari Direktorat PSMK, Perguruan Tinggi, SEMO Center, dan industri. Topik pembelajaran yang dipelajari yaitu teknologi cetak 3D, teknologi air api, aplikasi robotik, teknologi smart school. Kemudian untuk alur KKSI kita bisa mengetahui bagaimana pendaftaran daring, bagaimana pembelajarannya, bagaimana pengiriman tugas, dan yang terakhir penganugerahan sertifikat. Timeline KKSI pun tertera di sana pada tahun 2018, yaitu pertama, video conference dan sosialisasi, registrasi peserta, waktu pembelajaran daring, penilaian, pemenang, dan presentasi. Peraih penghargaan ini diberi penghargaan apabila mendapatkan tugas akhir terbaik, IDTA terbaik, dan memiliki kompetensi excellent. Kepesertaannya yaitu siswa-siswa SMK dari berbagai kompetensi keahlian. Tim pengampu ini adalah tim dari SMK pengampu itu sendiri dan instansi pendamping. Selanjutnya, kegiatan KMP Guru Kreatif SMK KKGS 2020 yaitu kita bisa melihat testimoni peserta yang telah mengikuti kegiatan KMP Guru Kreatif ini. Salah satunya dari SMK 1 Metro bidang perhotelan yang dipimpin oleh Bapak Darul Ahmad Ahyarudin. SMK pengampu dari kegiatan KMP Guru Kreatif ini diantaranya SMK Pariwisata Medland School Cilengsi, kepala sekolahnya Dr. Andes Darmawan Sunaria. Kemudian kita bisa mengetahui informasi umum yang ada di fitur KMP Guru Kreatif ini. Itu latar belakangnya kegiatan ini untuk meningkatkan dan memeratakan mutu, mengimplementasikan teknologi industri 4.0 dalam proses pembelajaran di SMK. Topik pembelajarannya seperti tadi, organisasi pelaksananya pun ada, alur KKGS-nya pun tertera, jadwal KKGS-nya pun tertera, jumlah pesertanya tertera, dan ada hasil dari KMP Kreatif yang diupload di website ini. Kemudian peserta terbaik diraih oleh pada bidang perhotelan diraih oleh Dionysius Pramadi. Dari bidang bisnis daring dan pemasaran yaitu Relisma Sitanggang, dari bidang Internet of Things yaitu Jayadi, dari bidang agribisnis perikanan yaitu Ahmadin Margolang, dari bidang jasa Boga ada Trijaya Suling, dari bidang produksi ada Sulistiowati, bidang produksi APD. Nah, materi KKSG ini meliputi kita bisa mengakses di web ketika kita buka webtour nanti. Kemudian testimoni, tadi ada testimoni peserta, sekarang kita ke testimoni industri. Ada dari Bapak Dedi Budiman, ada dari Bapak Darap Dinamis Training Development Jakarta, bisnis daring dan pemasaran. Kemudian peserta yang lulus yaitu peserta yang dinyatakan lulus seleksi KMP Kreatif Guru SMK 2020 dapat dilihat pada tautan berikut. Nanti akan kita lihat. Kemudian sertifikat diberikan kepada narasumber, tim penilaian, koordinator utama, guru koordinator, moderator, operator, dan panitia. Nah, peraturan-peraturan ini seperti tadi diatur pada Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Selanjutnya ada fitur model-model pembelajaran. Nah, kita
akan lihat pada web tour nanti, ini diantaranya ada 2 mode pembelajaran, yaitu problem based learning dan problem based learning pada jurusan otomotif dan problem based learning pada jurusan akuntansi. Pada fitur penguatan pendidikan karakter, kita bisa melihat salinan pedoman teknis penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, salinan lampiran pedoman teknis penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang pendidikan karakter di satuan pendidikan formal. Yang kelima, buku konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter terbaru 2017. Yang keenam, modul pelatihan penguatan pendidikan karakter bagi guru terbaru tahun 2017. Lingkungan kaya literasi SMK Negeri 27, implementasi pendidikan karakter era revolusi industri 4.0, solusi dari kebun stroberi, konsep Green School menjadi upaya pencapaian kemandirian SMK Negeri 1 Batam. Seri PPK membangun karakter kemandirian melalui si kepo. Seri KWU jurus si kepo mendongkrak omset melampaui target. Selanjutnya pada fitur sekolah pencetak wirausaha, kita bisa melihat videonya, yaitu ada batch 1, 2, dan 3. Dan pada fitur gerakan literasi Indonesia, kita bisa melihat implementasi gerakan literasi sekolah, referensi gerakan literasi sekolah, diantaranya konsep pendamping literasi, seri GLS, penuh warna untuk nyaman membaca, inspirasi literasi SMK, inspirasi vokasi modal literasi bergerak, inspirasi sudut baca vokasi. Kemudian dokumen gerakan literasi, kita bisa melihat prosedur operasional standar sarasehan literasi sekolah, desain induk gerakan literasi sekolah edisi 2, buku bunga rampai GLS, SE Dirjen Dikdasmen tentang pembentukan Satgas GLS Provinsi Kabupaten Kota, SE tentang pelaksanaan pendidikan literasi sekolah di daerah, seri manual GLS variasi kegiatan 15 menit membaca di sekolah, seri manual GLS menumbuhkan kepekaan budaya lokal di SD. Kemudian pada fitur mitigasi bencana, ada program pengurangan resiko bencana di sekolah menengah kejuruan, yaitu upayanya diantaranya adalah diberikannya surat pemberitahuan rencana mitigasi kebencanaan di SMK, tabel program pengurangan resiko bencana di SMK, buku saku tanggap tangkas tangguh menghadapi bencana, infografis tanggap tangkas tangguh bencana alam, poster pengurangan resiko bencana di SMK ketika terjadi banjir. Selanjutnya Teaching Factory dan Teknopark. SMK pelaksana Teaching Factory yaitu SMK 1 Kuta Cane, SMK Negeri 1 Singaraja, SMK pelaksana Teknopark diantaranya SMKN 58 Jakarta, SMKN 11 Bandung. Dokumen Teaching Factory ada pada PP nomor 41 tahun 2015, pembangunan sumber daya industri panduan pengembangan Teaching Factory UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan pendaftaran SMK Teaching Factory ini bisa diakses di link tersebut. Kemudian pada fitur event bidang penilaian dan kurikulum, daftar kegiatan bidang penilaian kurikulum diantaranya lokakarya daring bagi kepala sekolah, bagaimana memimpin sekolah yang penuh dengan terobosan, peluncuran program Link and Match, program soft skill SMK, industri dan dunia kerja. Lokakarya daring bagi kepala sekolah, bagaimana memimpin sekolah yang penuh dengan terobosan dan inovasi, halal bihalal dan silaturahmi SMK Indonesia bersama Dirjen Pendidikan Vokasi dan Direktur SMK, penuturan KMP Guru Kreatif Indonesia, KKGS 2020, pembukaan KMP Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan berangkat ke
website tersebut. Kita akan cari tahu dan kita akan mengupas apa yang ada di dalam website tersebut. Oke, sekarang kita sudah berada di website psmk.kemdikbud.go.id KDP. Oke, kita akan klik satu-satu setiap fiturnya. Pertama, self assessment. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, self assessment ini ada fitur materi, bantuan, dan login. Dan ini kita klik materi. Nah, seperti ini. Ada materi housekeeping, front office, dan ketika kita mau mempelajari materinya, kita tinggal klik ini. Fitur bantuan untuk siswa yang tidak bisa login. Nanti diarahkan seperti ini. Masuk ke menu data siswa dan sebagainya. Dan fitur login untuk siswa yang sudah terdaftar. Selanjutnya kita akan ke fitur Teaching Factory. Teaching Factory ini bisa kita lihat di sini ada beberapa kategori. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada makanan, pakaian, elektronik, jasa, kesehatan, minuman, percetakan, pelatihan, aplikasi furnitur, jasa bubut, dan sebagainya. Dan produk ini seperti ini, produk yang ada di katalog Teva. Buku panduan, ketika kita klik buku panduan maka akan ada langsung terunduh di PC kita. Oke, kurang lebih seperti ini isinya. Diarahkan ketika kita ingin mendaftar. Seperti ini. Kemudian untuk FAQ. Nah, di FAQ ini kita bisa mengetahui bagaimana cara membeli produk. Nah, di sini ada keterangannya, apa yang harus dilakukan untuk pendaftaran. Di sini ada keterangannya. Oke. Kemudian pada fitur tentang kami ini mendeskripsikan bahwa Toko SMK ini adalah website untuk menampilkan produk dari hasil pembelajaran siswa di SMK. Oke. Selanjutnya kita ke buku dan bahan ajar SMK. Nah, buku dan bahan ajar SMK ini kita bisa lihat buku teks utama tadi yang saya bilang. Ada buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Kita bisa lihat
Kita download ya, buku guru dan buku siswa. Oke, lumayan lama. Seperti ini. Buku untuk pegangan siswa. Ada 226 halaman. Nah, jadi bagi guru yang membutuhkan modul, buku bisa mengunduh lewat website ini. Seperti ini. Buku BSE. Nah, tadi yang seperti saya bilang ada kategori adaptif, ada kategori argo industri, ada kategori bisnis dan manajemen, ada kategori kesehatan, ada kategori seni dan pariwisata, ada kategori teknologi dan rekayasa, seperti itu ya. Dan kategori teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi bahan ajar, modul, semuanya lengkap pada website ini. Oke. Kita ke fitur bahan ajar SMK 2017. Nah, seperti yang saya sudah bilang pada mind mapping, ada kategori biologi yang termasuk biologi. Nah, maksudnya ini biologi, argo bisnis, dan argo teknologi. Maksud dari ini adalah pelajaran biologi bisa diaplikasikan di jurusan agrobisnis. Pelajaran biologi bisa diaplikasikan di jurusan kesehatan. Pelajaran biologi bisa diaplikasikan di jurusan perikanan dan kelautan. Seperti ini. Oke, kita intip yang ada di dalamnya. Seperti apa? Nah, oke, seperti ini. Di sini lengkap. Kita lihat juga yang biologi untuk kesehatan. Kita lihat juga biologi yang untuk perikanan. Tadi biologi yang untuk bisnis, agrobisnis. Nah,
Ini untuk biologi untuk jurusan kesehatan seperti ini. Tadi kan untuk agrobisnis. Nah, kita lihat biologi yang untuk perikanan. Seperti ini, mempelajari apa? Kita lihat daftar isinya. Oke. Ini lebih mempelajari tentang jaringan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oke. Oh, ini biologi kesehatan tentang anatomi tubuh manusia ya, lebih ke manusia. Oke. Kita berangkat ke bahan ajar SMK tahun 2018. Ada agribisnis, ada alat mesin pertanian, pembiakan tanaman, fisiologi tumbuhan, pengujian mutu benih, agribisnis pembibitan, kultur jaringan tanaman, dasar-dasar pemeliharaan ternak, agribisnis pakan ternak ruminansia. Oke, kita akan next. Jadi sangat lengkap ya. Kalian yang mau belajar, yang butuh referensi, bagi guru-guru juga bisa untuk mengunduh di sini. Front office sangat membantu. Oke. Kita lihat bahan ajar SMK pada materi desain tenun. Budidaya tanaman. Nah, seperti ini. Lumayan. Bahan ajarnya lumayan besar filenya. Kita ke bahan ajar SMK 2019. Seperti itu ya, mode SMK seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke video pembelajaran SMK. psmk.kemdikbud.go.id. Nah, tadi kita ke video pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa serial tentang food and beverage. Ini kita bisa download videonya ya, bagi yang ingin mendownload. Kemudian
Kita buka tadi. Ternyata ini adalah PDF. Oke. Kita buka filenya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ke fitur dokumen kurikulum. Ada dokumen pembelajaran diatur pada Perdirjen tahun 2018 tentang spektrum keahlian. Kita download struktur kurikulum KIKD. Pelatihan. Materi umum dan materi pokok. Oke. Spektrum. Nah, ini ya. Nah, ini isinya spektrum. Untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa, ini kompetensi keahlian yang ditentukannya. Kita lihat struktur. Seperti ini. Muatan nasionalnya yaitu diantaranya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Muatan kewilayahan, seni budaya, penjas. Seperti itu isi dari struktur. Oke, sekarang kita ke dokumen penilaian.
Selanjutnya kita ke dokumen penilaian. Kita lihat pedoman UKK contoh. Oke. Kisi-kisi USB, sosialisasi. Kita berangkat ke fitur KMP Guru Kreatif Indonesia. Nah, di sini tertera ada informasi umum, ada materi KKGS, peserta yang lulus, peserta terbaik, testimoni industri, SMK pengampu, dan sertifikat. Nah, informasi umum ini berita tentang apa sih latar belakang dibentuknya kegiatan KKGS 2020 ini, Kamp Kreatif. Oke. Topik pembelajarannya itu tentang perhotelan, jasa boga, bisnis daring pemasaran, menjahit baju, perikanan, dan Internet of Things. Kita lihat dari pedoman UKK. Oke, kita balik ke dokumen kurikulum, dokumen penilaian. Oke. Seperti ini contohnya. Peraturan-peraturan dan sosialisasi kurikulum. Nah, peraturan-peraturan itu seperti saya sebutkan tadi, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang abstraksi, tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, sosialisasi kurikulum. Nah, di sini ada video conference pada tanggal 5 Juli 2018 tentang spektrum dan struktur kurikulum. Oke, ini tadi kegiatan KMP kreatif ini organisasi pelaksananya diantaranya ini Direktorat PSMK, Sekretariat Bangkok, Siamo Center di Indonesia, Perguruan Tinggi Industri, SMK pengampu. Alurnya seperti ini. Topik pembelajarannya perhotelan, tata boga, bisnis dari pemasaran, produksi baju APD, Internet of Things, bisnis perikanan. Nah, ini datanya mengenai jumlah guru peserta Kamp Kreatif Guru SMP. Selanjutnya kita ke materi KKGS Kamp Kreatif Guru SMK Indonesia 2020. Materi seperti ini. Oke, materi berbentuk video bisa kita pelajari, antaranya bidang Internet of Things, bidang menjahit baju APD, bidang jasa boga. Selanjutnya peserta yang lulus. Nah, peserta yang lulus ini adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi Kamp Kreatif Guru SMK. Dapat dilihat di tautan seperti ini. Peserta terbaik
Nah, kita lanjut. Peserta terbaik yaitu dari bidang perhotelan, diwakili dari Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali. Bidang bisnis daring pemasaran, bidang Internet of Things. Nah, seperti ini. Testimoni peserta bisa kita lihat berbentuk video. Industri juga. SMK Pengampu dari bidang perhotelan, bidang bisnis daring pemasaran, sertifikat, mode pembelajaran based learning untuk jurusan otomotif dan akuntansi. Kemudian penguatan pendidikan karakter. Seperti ini. Pedoman teknis. Kita buka pedoman teknis penguatan pendidikan karakter. Seperti ini isinya. Pasal 1 sampai 15. Nah, ini video-video dari Sekolah Pencetak Wirausaha batch 1, 2, dan 3. Nah, ini dokumen-dokumen. Di antara dokumen gerakan literasi sekolah. Nah, ini implementasi. 0 masih. Nah, ini referensi konsep pendamping literasi seri GLS. Kita buka konsep pendamping literasi. Tugasnya mendampingi tim literasi sekolah. Peran, kualifikasi, berpengalaman bekerja dengan guru atau pendamping guru. Silabusnya seperti ini. Ya, gerakan literasi sekolah. Dokumen gerakan literasi. Prosedur operasional standar sarasehan literasi sekolah.
kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini. Prosedur operasional standar GLS. Sasarannya adalah warga sekolah, orang tua, pegiat dan komunitas literasi, akademisi, kalangan dunia usaha industri yang terkait dengan kegiatan literasi sekolah, dan kalangan media cetak elektronik. Nah, di sini ada file-file tentang pencegahan bencana. Kita lihat posternya. Nah, di sini contohnya sebelum banjir, pada saat banjir, sudah banjir, apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, ini ada SMK Pelaksana Teaching Factory, di antara SMK 1 Kota Cane, SMK 2 Negara, SMK Negeri 1 Kasihan, SMK Pelaksana Teknopark, seperti ini. Dokumen Teaching Factory. Dan cara pendaftarannya. Oke, cara pendaftarannya bisa langsung akses ke link tersebut. Kemudian yang terakhir ada event bidang Nah, seperti ini isinya. Lokakarya daring bagi kepala sekolah. Nah, sekian. Kita sudah melihat semua yang ada di